menekan kepala desa, memberikan gentong babi kepada kepala desa berupa perpanjangan masa jabatan kepala desa. Nah itu bukti yang sebenarnya nyata, nggak ada yang tahu, cuman kami dan tim. Jadi bahkan benar-benar surprise ya. kalau Ustadz lihat di film itu, seluruh kameramen ini tidak ada satupun yang tahu. Pernah diomelin nggak Bang? Dipanggil atau ditegur? Atau kamu bertiga dipanggil terpisah atau dipanggil bareng-bareng? Kan ada dua pola nih Bang, dibina atau dibinasakan gitu kan? Sebagai warga negara biasa, mantan presiden, kalau terbukti atau ada bukti yang cukup ya mengatakan telah melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, itu bisa ada cawe-cawe Pak Presiden Joko Widodo di dalam kemenangan Pak Prabowo. Dan itu kan sudah dijelaskan di dalam film. Film menyampaikan bahwa setelah film ditayangkan, terus Abang dipanggil kemana-mana, yang paling teringat betul di forum apa yang suasananya kelihatan betul gitu. Ini kita punya patriot Indonesia di forum itu. Jihad paling utama itu adalah menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang zalim. Apa itu zalim? Zalim itu mengambil sesuatu yang bukan hak. Nah, berapa banyak kezaliman sedang terjadi? Ini kita mau bikin film lagi nih menghadapi situasi hari ini. Abang mau kasih judul apa dan mau kisah apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini sebuah suasana yang membuat saya, kalau orang Padang bilang taraga, pulang kampung. Bang Ferry, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Baik. Pemirsa, kita bertemu dengan mutiara masa depan Indonesia, mutiara Indonesia hari ini. Tentu kita doakan menjadi bagian daripada solusi negeri kita yang sudah tidak bisa lagi diterangkan dengan teori. Berapa ribu dokter ahli ekonomi kita nggak jelas, ya. Berapa ribu dokter politik kita nggak jelas, ya kan. Artinya ini mungkin tanpa mendahului pembahasan yang terlalu serius. Di samping saya ada salah seorang tokoh yang kita kenal dengan nama Ferry Amsari, dan saya pada forum ini memanggil beliau Bang Ferry. Yang jelas beliau sebetulnya kalau Betawi bilang, ini orang kayaknya gue baru denger deh nih, gue baru lihat deh nih gitu ya. Tapi tentu sekarang tidak ada yang tidak kenal kalau kita berbincang-bincang di berbagai kesempatan di komunitas-komunitas. Jadi pada pertemuan pembahasan atau pembicaraan pembuka ini, kita mohon berkenan kepada Bang Ferry untuk sampai kepada sebuah omongan di kalangan anak-anak remaja itu, kalau tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Tentu formatnya bukan pada posisi ecek-ecek. Kita ingin membaca betul kenapa generasi-generasi muda kita ini jarang yang berani mengambil jalan yang agak sunyi. Ini kan jalan yang antum ambil ini agak sunyi nih. Kenapa lu ngambil di bagian gitu? Jadi sepi, nggak punya apa. Tapi tentu bukan itu yang dimaksud. Kita ingin dengar sekilas masa kecil Bang Ferry terkait dengan sekolahnya. Mungkin dulu pernah mondok di mana, dulu pernah waktu ngaji diomelin sama guru ngajinya. Pokoknya bebas masa kecilnya bagaimana yang boleh dipublikasi lah ya. Biar kita kenal. Bang Ferry ini kan juga layak dipanggil Ustadz sebetulnya. Aduh. Iya. Aduh. Ampun. Oke, silakan Bang Ferry. Mengenalkan diri, terserah Abang. Ya. Ustadz Alfian mengingatkan saya masa kecil. Dulu saya dilarang ibu saya mondok. Karena beliau dulu pernah mondok. Dan pengalaman beliau mondok di Padang Panjang, Diniyah Putri, itu mengkhawatirkan dirinya ke diri saya. Sebab merantau jauh sekali. Kami keluarga asli dari pesisir selatan Sumatera Barat. Ayah beliau merantau ke Sarolangun Bangko. Mudah-mudahan Ustaz tahu daerah di Jambi. Nah, dari Sarolangun Bangko itu menuju Padang Panjang itu banyak kisahnya menurut beliau di zaman itu. Karena waktu itu jalan belum sebagus sekarang ya. Nah, waktu saya berniat dengan teman-teman saya mau mondok di Gontor, sudah siap-siap untuk tes itu, kami bertiga saya ingat.
kedua teman saya lulus, tapi begitu pergi ibu saya suruh mikir baik-baik. Dan saya tanya, Bunda maunya apa? Dia bilang sama dia saja. Saya pilih tidak pergi. Jadi dari kami bertiga, 2 orang lulus. Nah, ada syukurnya juga karena rata-rata setiap libur semester atau apapun istilahnya di Gontor waktu itu, satu teman itu selalu botak, dia pasti dihukum. Karena perspektif saya lebih nakal dari yang dibotakin. Saya bisa lebih sering. Ya, saya sekolah saya sempat kecil di Malang, Ustadz, karena ayah saya pendidikannya privat pajak di Malang dulu. Lalu sebentar pindah ke Padang, kota Padang, sampai kelas 3 atau 4 SD. Lalu saya melanjutkan ke Muara Bungo, Jambi. Ayah saya tugas di sana. Waktu ayah saya pindah ke Palembang dan berbagai daerah karena panggilan tugas sebagai pegawai pajak, saya tidak ikut pindah. Jadi saya menyelesaikan SMA saya sendirian di Muara Bungo, Jambi. Kakak beradik berapa orang? Kami berempat, laki-laki semua. Allah. Kalau berkelahi itu sampai terbang-terbang tuh, Ustaz. Tapi ibu masih ada sekarang? Alhamdulillah masih berarti ada. Kalau ibu nanti menyaksikan buat Uni, ini Baswojo, Adi Amon, dan Ferry. Ferry lah jadi orang gini. Aduh, ampun. Bang Ferry mungkin yang perlu tadi dipesankan oleh tim untuk tidak terlalu panjang lebar karena banyak masalah yang nggak, maksud saya gini, bukan membatasi abang, saya maunya banyak gitu ya. Abang bisa ceritakan nggak soal masa remaja, romantisme keremajaan? Kan ada yang seneng jadi naik motor ya, ada yang seneng sama cewek, ada yang seneng sama apa, tapi semua itu terserah abang juga mau ceritain apa enggak. Pokoknya romantisme masa remaja apa yang mungkin bisa atau mungkin seneng bersembunyi di balik tumpukan-tumpukan buku di perpustakaan. Kan juga macam-macam orang kan punya cara mengaktualisasikan diri. Waktu masa remaja itu masih teringat nggak Bang Ferry yang paling terkenang-kenang? Yang saya merasa ini GR-nya saja. Saya suka menulis itu karena mungkin pendidikan dari ibu saya. Dikasih majalah Bobo, buku novel cerita. Dulu pemerintah kan menyebarkan banyak buku cerita ke banyak perpustakaan daerah. Iya. Macam-macam ceritanya itu saya lahap tuh, saya Kancil menyulit ketimun. Ya, macam-macam itu, Ustaz. Si Budi, si Wati lah. Bawang putih, bawang merah. Itu yang disuplai oleh ibu saya terus ya. Itu yang membuat akhirnya hobi waktu SMA juga nulis-nulis di mading dan segala macam. Jadi kerjaan saya itu doang. Jadi udah suka menulis sejak umur berapa yang abang paling ingat? Saya teringat yang agak monumental itu, karena semua sekolahan itu membaca tulisan saya di mading. Karena lucu kata mereka kan. SMA sih saya kemudian coba menulis. Walaupun dulu punya kebiasaan menulis diary, menulis diary. Saya coba punya teman pena, tapi di kampung saya nggak ada yang bisa memulai surat gitu ya. Jadi saya lebih banyak ke mengisi buku harian. Kalau tulis menulis, kapan mulai merasakan buah dari menulis? Misalnya dapat honor, ya kan namanya kita tuh seneng ya. Iya, seneng itu kan. Waktu kuliah karena lebih terpaksa karena ini bayar SPP, Ustaz. Jadi menulislah kata guru saya. Ada 3 yang harus dikerjakan orang hukum katanya. Saya ingat Prof. Saldi yang menasihati saya. Membaca, menulis, bicara. 3 itu aja kerja Anda kan. Dan itu ketika sekolah S1 saya sudah mulai bergabung dengan media pers mahasiswa. Nah, itu memacu juga untuk menulis. Berarti kalau saya tebak-tebakan ini dulu waktu kuliah aktif di Hima gitu ya? Enggak juga? Saya tidak ikut satupun organisasi ekstra kampus. Termasuk organisasi seperti HMI? Enggak juga? IM, sama sekali tidak ekstra kampus. Itu atas pilihan sendiri atau atas kesibukan? Atau gimana?
walaupun kakek saya sangat Muhammadiyah, kakek saya sangat-sangat Muhammadiyah, dia bahkan mengeluarkan dalil yang menurut saya setelah kuliah salah waktu kami kecil. Orang Padang itu ya Muhammadiyah. Saya ingat betul itu. Tapi setelah kuliah saya malah memilih untuk tidak gabung kemana-mana, Ustaz. Dan ya menulis itu ya akhirnya karena ingin tuntutan SPP. SPP saya masih murah, tapi bebannya ke orang tua juga tetap besar ya, 180.000. Judulnya nggak enak lah kita ya. Iya, yang saya maknai 4 kali menulis di koran lokal. Selesai itu ya urusannya? Ya, selesai urusan. Hampir samun. Baik, pemirsa, kita sebenarnya ingin sekali mendengar dari Bang Ferry banyak hal. Tapi paling tidak, buat Bang Ferry, terima kasih telah mau memenuhi komitmen waktu. Ustaz. Dan kita tentu hari ini akan masuk kepada sebuah huru-hara negara kita yang sebetulnya sudah tidak cukup tenang kita untuk mengcovernya. Kita melihat beliau dengan sangat lantang ketika rangkaian sebuah film menjelang pemilu ya. Dirty Vote itu kelihatannya yang nonton mungkin udah lebih dari 10 juta itu ya. 30-an juta. Oh, 30 juta. Oh, saya dengan 3 ini akun yang berbeda. Allahu Akbar. Nah, mungkin kita akan memohon dalam artian meminta kesediaan beliau. Sebetulnya kan kalau menurut saya Dirty Vote itu bisa dijadikan sumber daya lecut dan daya lenting, atau mungkin perlu lagi dibuatkan semodel Dirty Vote yang lebih dosis tinggi gitu kalau menurut kebutuhan sinematografisnya. Tetapi mungkin yang kita ingin dengar kepada Bang Ferry ini sambil coba-coba nebak-nebak ini. Ini Bang Ferry ini di Dirty Vote ini sebagai artis, sebagai aktor, sebagai konseptor, atau sebagai donator. Terserah abang mau ngomong apa aja, kita mau denger itu. Sebenarnya film itu dimulai dengan tidak sengaja saja. Kami punya penelitian soal kecurangan pemilu, terutama menjelang pemilihan presiden. Lalu penelitian itu kita sebar ke publik dan segala macam ya. Dan saya ingat dari penelitian itu saya diwawancarai oleh Bang Abraham Samad. Karena kami sudah kenal lama ya. Lalu didengar oleh Mas Dandi yang juga saya kenal. Pasca menjelaskan model kecurangan presiden itu, Mas Dandi langsung telepon saya, ayo ketemu. Diskusi, dia ingat film yang sangat terkenal di tahun 90-an, yang dokumenter dari Al Gore, ya, wakil presiden Amerika, aktivis lingkungan, soal bencana lingkungan, yang di belakangnya ada layar es hancur dan segala macam. Nah, saya kata Mas Dandi mau buat film yang modelnya sama, tapi soal politik kepemiluan. Langsung saya iakan hari itu. Basisnya penelitian, kita kumpulkan hasil penelitian kita, 3 atau 4 jenis penelitian Pilpres. Lalu dia bilang, siapa lagi yang kita ajak? Begitu dia sebut 2 nama yang saya sangat dekat begitu ya di organisasi dosen hukum tata negara, Bivitri dan Uceng, Zainal Arifin Mokhtar. Kita diskusikan semua. Nah, yang membuat dia mudah dipahami dan dimengerti publik itu kerjaan Mas Dandi sepertinya. Dan Mbak Bibip dan Bang Uceng memperkayanya menjadi lebih tajam gitu ya. Jadi kita membutuhkan waktu seminggu untuk membuat hasil penelitian itu tersusun dalam pola film gitu ya. Lalu 1 hari syuting. Ya kesannya gini ya, kalau saya kan nonton juga tuh utuh, saya sampai melongo nontonnya. Ini film nggak bahaya toh, kan gitu ya. Nah, artinya saya ingin menanyakan yang sifatnya teknis dulu. Ini sepertinya itu suasana syuting. Yeah. Tetapi kelihatannya itu yang ditampilkan itu apa nama itu nih, nama dasar teorinya itu, Bang? Kayaknya kan sepertinya lagi syuting nih, tahu-tahu buka baju digantungin kan gitu ya. Nggak kan kalau gitu-gitu kan biasa itu kan yang di belakang layar ya. Yeah. Ini kan suasana informal, suasana alami. Jadi tapi jadi masuk gitu tuh. Iya, saya nggak tahu apa teorinya. Kayaknya memang Mas Dandi
melepaskan kita untuk ini ya. Cuman dia terukur. Jadi dia paham kapan kita harus berhenti dan segala macamnya. Jadi nuansa kita sebagai dosen itu tidak hendak dihilangkan, Mas Gandhi. Jadi keren. Nah, kebetulan kami bertiga udah lama dekat. Jadi suasana santainya, motongnya atau gimana sudah sering terjadi. Jadi itu yang dibiarkan oleh Mas Dandi, mana yang bagus, mana yang perlu diplot. Tapi tim itu sebenarnya cukup besar ya. Tim peneliti kantor saya. Kantornya di Sumatera Barat atau di sini? Dulu kan waktu di Pusat Studi Konstitusi, saya sudah punya orang-orang yang menurut saya bagus dalam penelitian. Nah, sebagian orang-orang dengan berbagai interaksi itu setelah kami selesai punya amanah di kantor Pusat Studi Konstitusi, bertemu di Jakarta lalu buat kantor sendiri. Oh, berarti kantor itu dulu adanya di Padang ya? Ya, Pusat Studi Konstitusi itu kan di bawah Fakultas Hukum Universitas Andalas. Nah, kami dulu belajar penelitian lah dari Prof. Saldi, dari guru-guru banyak ya. Lalu di Jakarta karena berkegiatan juga, lalu kita pikir buat kantor hukum sebenarnya. Tapi basicnya kita mau ada penelitiannya. Jadi bukan sekedar hukumnya, tapi juga penelitian yang kuat. Film itu sebenarnya sangat layak untuk membuat orang itu punya kemampuan deteksi dini, amputasi dini, kesadaran dini. Tapi ternyata saya lihat nggak ngaruh juga. Makanya saya mau dengar kenapa. Atau waktu proses itu saya mau tanya nih pada abang nih. Prof. Saldi tahu nggak waktu proses syuting ini? Nggak ada yang tahu, cuman kami dan tim. Jadi bahkan benar-benar surprise ya. Kalau Ustadz lihat di film itu, seluruh kameramen ini tidak ada satupun yang tahu. Kita mau bicara apa, mau nayangan apa gitu? Iya, karena yang tahu sutradara, co-sutradara, tim peneliti, kita bertiga. Nah, yang teknis itu tidak ada satupun yang tahu. Mereka cuma di set syuting ini akan begini, akan berlangsung all day long gitu ya, harus selesai gitu ya. Karena kami nggak ada waktu lagi. Memang dari gagasan sampai waktu pemilu tipis sekali. Jadi niatnya memang tidak sedang mau menghancurkan calon tertentu, tapi mau kasih tahu publik bahwa pemilu kita curang. Mau kasih tahu publik aja. Dan itu juga tidak akan merubah peta kecurangannya. Kami kan menyebutnya peta kecurangan pemilu, menggambarkan bagaimana arah kecurangan. Jadi bahkan orang-orang itu terkejut setelah selesai, mereka langsung berdebar-debar. Wah, ini yang kalian paparkan ini dahsyat betul katanya. Sampai mereka terkejut gitu ya isinya. Dan itu ketika selesai menuju editing itu memang pekerjaan dadakan semua ya. Makanya kalau Ustadz perhatikan dari angle satu ke angle yang lain kadang-kadang terasa kok nggak terlalu rapi. Karena memang satu harian penuh. Itu bagi kita sudah sangat luar biasa. Dan harusnya 3 jam kan, menjadi 1 jam lebih. Jadi betul-betul ini ya, betul-betul dibuatkan. Pokoknya yang penting logis dari alurnya ya. Logis dan juga mencegah bahaya. Ya. Ada beberapa isi yang tidak kita tampilkan. Dan bisa kena delik masalahnya ya. Kena delik, kena mungkin juga akan dicari-cari kesalahan. Tapi pun demikian saya dengar reaksinya juga cukup resisten. Makanya kami nih, atau saya katakanlah buat pemirsa, mudah-mudahan Bang Ferry mau ngasih tahu kita. Karena itu yang nonton tadi beliau pertegas 30 jutaan orang. Pernah diomelin nggak Bang? Dipanggil atau ditegur? Atau kamu bertiga dipanggil terpisah atau dipanggil bareng-bareng? Kan ada 2 pola nih Bang. Dibina atau dibinasakan gitu kan. Boleh jadi nih filmnya ditarik aja dari peredaran nih masing-masing. Nah ini gitu kan, namanya juga dunia. Gimana Bang? Reaksi berbagai pihak dengan adanya Dirty Vote itu? Satu, film itu tidak diniatkan dalam kondisi apapun untuk ditarik, kecuali ditarik paksa oleh yang punya otoritas. Jadi bahkan kami merencanakan kalau tidak tayang di Jakarta, kami akan ke Singapura, luar negeri terdekat ya. Luar biasa. Walaupun waktu itu duitnya juga nggak ada itu cuman strategi yang bilang kalau ini pilihan langkah keluarnya ini gitu ya. Nah, memang kan sempat tidak
tayang dalam hitungan jam yang sudah kami rencanakan. Sehingga itu sebabnya yang mengkritik itu jadi salah gitu ya. Salahnya karena mereka sudah memaki-maki filmnya belum tayang. Dia seolah-olah sudah nonton. Nah, itu pertolongan yang di atas lah itu ya. Seolah-olah mengkritik film pada filmnya baru mau tayang. Nah, karena pilihan itu sebenarnya kami komitmen sudah siap apapun keadaannya. Ini publik harus tahu ini. Harus tahu bahwa ada masalah serius. Nah, memang bisa dikatakan karena ada respon negatif, kami segera dilaporkan kan. Dilaporkan ke polisi. Waktu itu 3 dulu, baru 4 gitu ya. 4 dilaporkan, tapi saya bilang salahnya Uceng juga. Uceng bilang itu nggak ada format deliknya, apalagi legal standing. Saya langsung bilang, Bang Uceng, Bang, jangan dikasih tahu, itu kasih pintu orang cari. Jadi waktu itu biar aja kata Uceng. Jadi akhirnya polisi nggak bisa lanjutkan karena nggak nyambung apa yang mereka laporkan dengan film yang kita buat. Nah, film itu juga strateginya kan ada di 3 channel utama yang kita sebut. Tapi yang lain nayangin semua itu, Ustaz. Nah, memang waktu itu pertimbangannya menurut kita belakangan baru salah. Channel itu tidak dimonetize, tidak diuangkan karena kami takut dicari alasan oleh publik ini untuk cari duit. Karena kalau perhitungan media ya dengan 3 channel utama itu kan angkanya 5 miliaran gitu ya. Kenapa belakangan kami merasa rugi? Satu, itu duit halal gitu ya. Kedua, banyak orang yang tertimpa setelah film ya, pekerjaannya tidak dilanjutkan, ada yang sakit, ada yang masalah ini itu ya. Yang menurut kami kalau uang itu kami monetize, mungkin orang itu bisa kami tolong gitu ya. Nah, belum lagi ini film kan digarap oleh beberapa orang dengan prinsip hutang. Hutang dulu karena kami kepedean. Masa teman-teman kita nggak nolong gitu ya. Akhirnya ditolong oleh ICW, oleh Perludem, oleh apa itu untuk memenuhi seluruh utang piutang itu. Tapi sayang itu. Kemudian kalau dibuat secara ini kan jadi bagus juga ya, 30 juta ya. Tapi mungkin untuk itu terlalu kecil untuk sebuah komitmen kita terhadap negara kita. Dirty Vote menimbulkan multiplier effect. Yang pasti Mbak Bibip, Bang Uceng, Bang Ferry itu sibuk banget. Setelah itu saya tahu betul di mana-mana, di wawancara di mana-mana, jadi narasumber di mana-mana, diminta untuk menjelaskan ini itu. Dari perjalanan terutama Bang Ferry sejak film itu ditayangkan atau soft launching lah gitu ya, sampai hari ini di forum mana yang sangat berkesan? Apakah kekritisan penanyanya atau suasananya yang sangat heroik, atau ada keadaan dalam sekian lama ya kan belum sampai setahun ya, setelah film ditayangkan terus abang dipanggil kemana-mana, yang paling teringat betul di forum apa yang suasananya kelihatan betul gitu, ini kita punya patriot Indonesia di forum itu? Iya, hampir di seluruh daerah yang kami kunjungi karena film antusiasnya luar biasa, antusiasme publiknya. Tapi yang kalau mau dipilih yang paling berkesan adalah Yogyakarta. Dan itu sesuai dengan prediksi teman-teman. Kan sebenarnya setelah film itu kami lebih banyak tidak dipanggil TV ya, Tak. Karena kan dilarang. Mereka dilarang. Ini orang-orang terlarang lah gitu ya. Bahkan ada teman-teman kami di salah satu stasiun TV nekat satu hari itu manggil kami bertiga pagi, itu saya ingat saya Zainal Arifin atau Mbak Bibip. Lalu sorenya saya dan malamnya Bi Fitri. Itu menyebabkan akhirnya ditegur seluruh pegawai. Kenapa berani? Dan diberhentikan ya, ujung-ujungnya diberhentikan. Sejauh itu? Ujungnya agak panjang ya, diberhentikan ujungnya. Ya itu yang kami bilang konsekuensi ini lebih ke tidak kepada kami ya, tapi orang-orang di sekitar kami. Dan Yogyakarta itu betul-betul menghibur dengan segala sedihnya berhadapan dengan rezim ya. Yogyakarta itu publik itu kayak banjir dengan orang-orang gitu ya.
dan antusias. Dan kami bisa lihat dari mata mereka kan yang bicara bahwa mereka hadir ke sini mau bicara apa nasib demokrasi konstitusional kita. Dan itu terasa bicaranya dan segala macam. Kami di Yogyakarta di 3 tempat. Satu-satunya daerah yang kami kunjungi di 3 tempat. Satu daerah 3 tempat gitu? 3 tempat. Kampus UII, UMY, dan Ahmad Dahlan. UGM tidak ikut. Bisa dipahami. Yang itu jadi bahan olo-oloan ke Zainal Arifin Mukhtar. Dan daerah yang lain juga satu daerah ya, rata-rata satu daerah. Kalau boleh agak sedikit curi-curi lebih jauh nih mencurinya nih, ada nggak di antara orang-orang yang sebetulnya dalam posisi sebagai suprastruktur, apakah di aparat yang dinas tapi mungkin tidak perlu disebut nama, yang sampai memberikan apresiasi positif? Oh, kalau apresiasi banyak. Iya, banyak sekali. Mungkin jelek-jelek. Dia tahu apa yang kami sampaikan itu benar, makanya tidak ada di antara kami yang dipidana satupun. Tidak ada yang dilaporkan perdata karena basis argumentasi. Jadi dari awal penelitian, bagaimana orang tidak bisa macam-macam dengan kebenaran yang disampaikan. Kami pilih dokumennya. Jadi dokumen-dokumen yang potensial masih bias, bersumber dari sumber yang katakanlah bisa dipertanyakan, itu kami singkirkan semua. Meskipun ada sumber itu datanya bagus sekali, kami ya dari 3 jam jadi sejam kan berarti banyak sekali di-cut gitu ya. Iya, sebelum sampai 3 jam itu sudah banyak yang disingkirkan, yang menurut kami itu akan mengganggu orang dan itu bisa dikejar lah gitu ya. Lalu dipress lagi dengan film dan bahkan film itu ditonton dulu oleh seluruh teman-teman lawyer sebelum tayang. Ditonton oleh banyak teman-teman terus bilang apa yang menyebabkan masalah, Kalau ada pertanyaan, kira-kira ini dari mana sumbernya? Kami bilang nih open source, ini bisa dibuktikan begini. Oh, aman. Makanya yang melaporkan itu kebingungan aja, itu emosional aja bagi mereka ya, karena mengungkapkan apa yang benar. Biasa, namanya juga. Lah, yang laporan kan juga pesanan. Lo kalau laporan lo kan gitu ya. Kelihatan Dirty Vote ini perlu dicari yang lebih jauh nih, Bang. Jadi yang mungkin tentang Dirty Vote ini, kalau sekarang dibilang, Bang Ferry, Bang Uceng, Mbak Bibip, ini kita mau bikin film lagi nih menghadapi situasi hari ini. Abang mau kasih judul apa dan mau kisah apa nih? Ya ini aja spontan aja. Kan teman-teman siapa tahu. Seperti yang banyak disampaikan teman-teman mahasiswa Ustaz. Adili X. Nah, katanya udah titik koma ini ya. Udah titik koma nih. Tentu kita bisa banyak mendalami hal-hal yang bisa disampaikan. Tapi nanti Bang Ferry, kita juga akan mendengarkan pertanyaan dari netizen. Karena ini memang kita sempat kabarkan kepada khalayak luas, siapa yang mau bertanya, jadi nanti akan ada penyampaian itu. Nah, kita masuk di bagian kedua yang menurut saya sangat cocok, cuma kelihatannya tidak mungkin orang sekali Dr. Ferry Amsar ini ngomongnya di banyak tempat gitu ya. Adili Jokowi mumpung masih hidup. Nah, itu kalimat itu kalau dalam bahasa, kalau orang-orang ngawak nih, orang Padang nih, ada nantasure, ada nantasire, ada nantasura, ada yang ternyatakan, ada yang termaksudkan, ada yang tersembunyi. Nah, kita nggak mau mengarang-arang, kita mau dengar langsung dari Bang Ferry. Bang Ferry kok sampai teganya gitu ngomong begitu? Iya, satu ada motif sayangnya sama Pak Jokowi. Saya jelaskan nanti. Subhanallah, sayang banget. Satu itu adalah bagian dari kritik kepada Presiden saat ini yang menyampaikan hidup Pak Jokowi. Iya. Nah, kalau begitu, kalau masih hidup, adili dong, gitu ya. Iya. Kedua, secara prinsip banyak sekali timbul tanda tanya bagi publik apakah Pak Presiden Joko Widodo betul-betul bermasalah ya, terutama untuk korupsi, kolusi dan nepotisme ya. Nah, ini kesempatan rasa sayang kita kepada beliau. Tidak boleh ya seseorang itu hidup dalam tanda tanya publik.
bahwa dia bersalah dan tidak bersalah. Dan oleh karena itu bagian sayang kita kalau mau fair, ayo bela diri Bapak. Biarkan kemudian ada proses pengadilan yang fair untuk Bapak. Jadi sayangnya di sana. Ketiga, sejarah kita menunjukkan presiden yang punya masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme kan tidak pernah diadili, Ustaz. Jadi ini fair juga bagi publik. Rasa sayang kita kepada publik. Publik berhak tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Nah, itu sebabnya saya pikir memang selagi masih hidup, gitu ya, ya adili. Gitu. Ini kalimat aslinya, adili Jokowi sebelum mati. Selagi masih hidup. Iya. Nggak, kan itu mungkin thumbnail dibuat sama itu tuh, sama yang punya ini bukan abang mungkin ya. Karena kita nonton YouTube, maksudnya kan itu yang kita baca itu ya. Gimana ya? Paling tidak masalah ini rasanya perlu ada pertanyaan secara konstitusional maupun secara law enforcement ya. Bisa nggak sebetulnya secara tata kenegaraan kita, sistem hukum kita, orang seperti Jokowi memang betul-betul diadili? Karena ada semacam mitos, seolah-olah kalau pernah jadi presiden, mau salahnya kayak apa juga nggak bisa diapa-apain gitu nih. Kalau saya pakai, buat pemirsa, saya ini Alfian Tanjung Abbas ya, anak Betawi asal Sumatera Barat. Itu bisa nggak sebenarnya model, katakan dengan kasus ini, dia betul-betul dibawa dari segi konstitusional, dari segi pedoman-pedoman beracara, kalau bisa kan menjadi bagus nih diperdengarkan secara luas. Jadi teriak adili Jokowi itu jadi punya reasoning, reasoning secara konstitusi, secara hukum, secara proses gitu, sehingga nggak dilihat hanya emosional dan sikap-sikap kebencian gitu. Ya, kalau untuk Pak Jokowi kan ada dua pendekatan. Satu sudah lewat gitu ya. Pendekatan pertama ketika beliau menjadi presiden. Undang-Undang Dasar mengatur seorang presiden itu bisa diadili, ada forum privilegiatum namanya, forum khusus yang di kita ada di Mahkamah Konstitusi. Nah, sepanjang presiden diduga melakukan 5 pelanggaran hukum, suap, korupsi, tindak pidana berat lainnya, pengkhianatan terhadap negara, dan perbuatan tercela, ya, macam-macam itu perbuatan tercela yang bisa diduga oleh kepada Pak Jokowi, ya, ikut campur urusan pemilu yang tidak boleh dilakukan, anak yang nepotis, ya, meloloskan anaknya melalui peradilan konstitusional, itu bisa didugakan kepada Presiden Jokowi waktu berkuasa. Nah, sayangnya ada dua kelemahan. Pertama, dorongan publik untuk mengadili belum besar ketika itu, karena mau menjelang pemilu ya. Kedua, partai tidak punya niat. Nah, jadi sebelum sampai ke forum privilegiatum di Mahkamah Konstitusi, harus ada keinginan di DPR untuk mengajukan pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melanggar hukum menurut konstitusi. Nah, ini udah lewat nih. Presiden sudah lengser ke Prabon, ada presiden baru. Yang kedua adalah dia sebagai warga negara biasa, mantan presiden, kalau terbukti atau ada bukti yang cukup ya mengatakan telah melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, itu bisa digunakan ketentuan undang-undang. Banyak Undang-Undang 2899 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Beliau melakukan tindak pidananya waktu menjadi penyelenggara negara. Atau bisa digunakan Undang-Undang 3199 tindak pidana korupsi. Nah, ini bisa, walaupun beliau sudah berhenti, masih bisa digunakan untuk... Bisanya itu karena political will kejaksaan, Mahkamah Agung, atau presiden, atau siapa yang bisa bikin kejadian? Ya, satu, untuk menciptakan hukum yang berkeadilan itu harus ada aparat penegak hukum yang mengedepankan keadilan itu sendiri. Orang gitu ya. Taverne, seorang ahli di Jerman, mengatakan, kasih saya undang-undang terburuk sekalipun, tapi kasih saya penegak hukum baik, saya tegakkan keadilan gitu ya. Jadi orang itu penting. Nah, sayangnya orang-orang Pak Jokowi masih berkuasa gitu ya. Jadi kalau yang punya otoritas itu Bang Ferry Amsari, berani nggak Bang Ferry? Oh iya, saya selalu ngomong ke mahasiswa saya dalam studi HTN di kampus ya, terutama peradilan konstitusional.
saya tuh berimajinasi. Suatu waktu murid-murid mahasiswa saya yang pintar-pintar itu akan menjadi Kenneth Starr dalam cerita mengadili Bill Clinton. Gitu ya. Itu mimpi saya. Jadi kalau saya mencurahkan mimpi ke mahasiswa, masa saya tidak bermimpi yang sama ya? Satu waktu saya bisa atas nama publik ya mengadili pejabat negara yang kemudian katakanlah korup gitu ya. Ya kalau DPR nanti menunjuk misalnya kami meminta Ferry Amsari misalnya, dan teman-temannya gitu ya menjadi mewakili DPR untuk memberikan pendapat di sidang forum privilegiatum Mahkamah Konstitusi, ya saya bersedia. Wah, keren. Tapi kata kuncinya memang nggak terlambat ya? Nggak ada kata terlambat. Makanya ada dua, kalau yang untuk impeachment presiden sudah lewat. Dia bukan presiden lagi. Iya. Tapi sebagai warga negara masih. Berarti yang diperlukan sekarang dorongan publik yang masif atau keajaiban dari langit ini? Pasti ada peran ilahi Rabbi itu. Allah. Ya. Tapi begini, kalau politiknya rusak, memang dorongan publiknya yang penting. Kami sempat menggagas beberapa hal, nanti mungkin setelah kita ini saya bisa ceritakan ke Ustadz untuk mengadili pejabat-pejabat yang bermasalah korup ya. Nah, ya pastilah saya pikir kalau dorongan publik menghendaki kebenaran itu akan jauh lebih mudah bagi politisi ya menjalankan peran konstitusional mereka. Baik. Pemirsa, kita banyak hal yang akan kita kembangkan, tapi mudah-mudahan Bang Ferry nggak ikut kaget-kaget bagaimanapun mensyutingkan Dirty Vote ya. Pernah ada Garuda Biru, kemudian Indonesia Gelap. Nah, mungkin yang abang belum tahu, di Indonesia Gelap itu ada orang menyebut ada semacam hipotesis atau malah tanda kutip tuduhan di belakang daripada Indonesia Gelap ini namanya Ferry Amsari gitu. Bisakah abang bantah ini atau abang akan mengiyakan gitu? Karena ini terus terang saja ini cukup berdenging-denging gitu ya. Nah, ada yang berdenging-denging nih, makanya ketimbang nanti jadi isu liar. Nah, abang jawab dulu nih. Ini kira-kira abang ikutan mendukung atau ikutan mengkonsep atau ikutan apa? Silakan, Bang. Saya percaya gerakan publik itu tidak bisa direkayasa. Mungkin ada yang ikut nimbrung, ikut ini, tapi dia tidak bisa mengendalikan gerakan itu. Karena gerakan yang besar itu biasanya sulit untuk dikendalikan. 98 kan murni, tapi yang numpang lewat juga banyak. Ya biasalah gitu ya. Nah, saya tidak punya keyakinan dan kekuatan untuk menggerakkan mahasiswa sebanyak itu, sebesar itu di seluruh Indonesia. Mungkin panggilan jiwa kami sama, tetapi saya yakinkan saya tidak terlibat untuk menggerakkan apapun dan tidak punya kapasitas juga. Kalaulah kelas-kelas saya dibilang kelas provokatif, kayaknya mahasiswa saya juga kritis-kritis ya. Iya, betul. Tidak bisa diarahkan begitu saja gitu ya. Dan sebagai yang besar di jalanan dalam dunia aktivisme, saya tidak percaya ada yang menggerakkan kecuali kegelisahan bersama. Iya. Ini orang mahasiswa udah gelisah nih dengan porak-poranda ini, mereka kemudian bergerak. Walaupun ya tudingan-tudingan bahwa kami itu memang ada, misalnya saya tiba-tiba di demo agak serius di Kemendikti Saintek ya gitu ya, banyak orang pakai spanduk-spanduk yang menurut saya bagus juga spanduknya. Gitu spanduknya ya. Bagus. Ini serius. Cuman itu jadi bahan ketawaan sama kami, kok seserius itu menuding saya dan segala macamnya. Mungkin salah paham dalam melihat gerakan mahasiswa. Dan saya percaya gerakan ini mungkin bisa disusupi, mungkin bisa dipengaruhi, tetapi gerakan sebesar itu pasti plotnya murni. Jadi saya percaya itu. Makanya Tan Malaka kan bilang ya, Datuk Ibrahim ya, Tan Malaka itu bedakan masa aksi dan aksi massa gitu ya. Dan kalau sudah besar, rapi, menurut saya itu memang tidak bisa diplot orang tertentu, hanya mungkin orang ikut nimbrung ya biasa.
Pemirsa, kita coba masuk bagian yang agak lebih serius seperti di ruang kelas ya, karena beliau seorang dosen tata negara. Mungkin ini pertanyaannya menjadi diperlukan itu Bang Ferry. Negeri kita seperti hari ini, kalau ditanya dalam sebuah perbincangan Bapak Dr. Ferry Amsari, ini negara kita seperti ini, apa tahapan-tahapan yang harus ditempuh agar kita pertama bisa normal? Ini kan negeri kita udah nggak normal banget dah, udah boleh dibilang walaupun saya tidak membidangi itu, ya bagaimana bisa tahu-tahu ada perubahan ini, perubahan itu, tahu-tahu ada orang naik pangkat sampai 1000 jenjang pangkat, ya kan? Jadi kita dulunya orang yang nggak ada urusan lalu dapat gelar kepangkatan tertentu, dan banyak sekali yang boleh kita lihat dengan segala keterbatasan yang karena saya tidak membidangi itu, banyak hal yang di negara ini. Buat apa kita punya tata negara, orang nggak ada tata-tataan, nggak ada yang nata gitu. Nah sekarang dalam konteks ketatanegaraan, negara ini dibenahi bersama-sama, tahapan-tahapannya bagaimana dan terus harus dibagaimanakan gitu, Bang? Ya dulu setelah reformasi ada satu jurnal ditulis oleh Begawan Hukum Tata Negara Profesor Sri Sumantri yang menjelaskan bahwa hukum tata negara itu selama periode Soeharto dan menjelang keruntuhan Orde Baru itu sudah nggak dipakai. Dalam catatan itu saya baca di awal-awal reformasi, beliau mengatakan 40 tahun hukum tata negara itu tidak dipakai kan sembarangan aja ya, suka-sukanya pemerintah berkuasa untuk menerapkan hukum tata negara. Nah saat ini hukum tata negara itu masuk ke fase tidak dipakai lagi. Karena yang mau dilakukan itu adalah sesuai kehendak. Saya misalnya mempertanyakan presiden saat ini betul-betulkah akan menegakkan hukum. Padahal pelanggar utamanya istana misalnya. Satu, kok ada Mayor Teddy yang dilantik melanggar undang-undang TNI. Ada Kabulok yang dilantik melanggar undang-undang TNI. Itu undang-undang tidak dipakai. Padahal banyak jabatan sipil yang bisa menurut undang-undang diisi oleh militer. Kenapa tidak fokus di sana saja? Kok nambah kemana-mana begitu ya? Lalu kita bisa lihat bagaimana politik itu tidak bicara soal memastikan keadilan bagi semua pihak. Jadi kalau dia anak pejabat nggak masuk tuh, tapi kalau lawan politiknya langsung kena terdampak. Saya bisa lihat gratifikasi kasus jet pribadi kan sampai sekarang kan tidak. Bahkan KPK sendiri terlibat untuk mengatakan itu tidak. Dia orang mengabaikan hukum dan dari mana kemudian hukum itu bisa diperbaiki? Sistem hukum tata negara kita bilang karena kita presidensial, sentral perubahan itu ada di satu orang yang namanya presiden. Karena itu kita disebut presidensial karena sentral kekuasaan ada di satu orang sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Kalau kepala negara dan kepala pemerintahan ini memperbaiki keadaan, akan terlihat tuh perubahan. Nah, bagaimana kalau presiden, ya, orang-orang sekeliling presiden tidak melakukan sesuatu? Ya, memang publik yang sebagai pemilik kedaulatan mempertanyakan itu. Kalau publik bergerak memastikan pemegang kekuasaan menjalankan ini, ya dia akan baik. Nah, makanya Uceng sering ngutip itu. Revolusi-revolusi di Prancis itu dimulai dari perbincangan anak-anak muda di kafe-kafe gitu ya. Soal kenapa negara kita begini? Kenapa kalau anak presiden nerima uang atau pemberian hadiah dari orang lain aman? Kenapa kalau warga Mpok Mina 3 biji kakao langsung kemudian dihukum dan segala macam? Ketimpangan apa yang terjadi? Kenapa orang-orang kaya bisa memperoleh gas dengan mudah begitu ya? Kenapa malah rakyat jadi susah dan mahal gitu ya? Atau tidak jelas? Nah, problematika ini kalau kemudian didiskusikan terus oleh anak-anak muda, dia akan bisa menimbulkan dampak perubahan bangunan ketatanegaraan. Dan saya yakin orang-orang muda yang akan mengubah banyak hal. Dan saya percaya diri intelektual muda Indonesia tidak nyaman dengan situasi ini. Walaupun kampus sendiri kan patut dipertanyakan, hampir dapat hadiah IUP lagi kan ya. Alhamdulillah tidak terjadi. Dan ya, saya punya kampus yang istimewa.
rektor, dekan, dosen-dosen senior saya tidak pernah menegur atau apa ya, melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut secara intelektual kepada diri saya dan teman-teman saya di kampus yang bersuara lantang. Jadi sebenarnya kalaupun ada upaya pembenahan ketatanegaraan yang mensupport kita itu banyak, Ustadz. Hanya kadang-kadang tidak terlihat. Ya pemirsa, kalau tadi ada pernyataan dari Bang Ferry di kampus tidak ditegur, wah saya kalau jadi rektornya gue keren terus. Saya terus terang aja kan katakan, ayo maju terus. Karena kan memang tradisi orang Minang, orang Sumatera Barat itu kan apa namanya, dia tidak pernah hitung-hitungan. Ya, apapun daftar penjelasannya. Ketika Muhammad Hatta itu berhenti jadi wapres, itu kan juga kalau pakai aspek prestisi, aspek gengsi, aspek status kan ngapain dia pakai mundur kan keren ya kan. Tapi tetap dia keluar dan dia tetap bersahabat dengan Pak Karno kan di dalam posisi di itu. Memang saya sebagai orang yang dilahirkan di tanah Betawi dan saya orang Sumatera Barat 24 karat. Artinya saya nama Tanjung itu nama tambahan sendiri. Nama saya itu di KTP itu Alfian. Di ijazah Alfian. Karena ibu saya Tanjung. Jadi sama ibu saya juga. Cuma ada risiko saya. Iya, jadi ini satu ini. Satu suku. Ya cuman beda ilmu. Sakti di bidang masing-masing. Nah, mungkin masalah itu tentu ada waktu yang cukup untuk membahas, dan tadi kita juga akan melanjutkan beberapa bagian mengingat alokasi waktu Bang Ferry yang harus diakomodir. Kita mau flashback sedikit, Bang. Bagaimanapun kita harus dapat pengetahuan. Kok bisa gitu ya? Ini flashback, kalau misalnya sempat nonton juga saya. Tanggal 5 Januari Kodari udah ngumumin tuh menang 58% kan gitu ya. Karena ditayangkan, kita nggak nebak-nebak kan gitu ya. Nah sekarang abang yang punya basis sebagai seorang akademisi, yang punya basis riset, segala macam. Ini sebenarnya membahasakannya gimana agar orang ngerti. Mungkin kalau pakai bahasa asli, delik lagi kita ya. Minimal ini sebenarnya pemilu kemarin bener nggak sih itu 58% itu adalah sejatinya secara akademis, secara riset, secara kalkulatif, secara apa, atau ada pembahasan yang bisa diperdengarkan kepada publik. Karena terakhir kan kita dengar tuh Pak Hasto, Sekjen PDIP kan, dia sempat bertutur dengan cukup keras. Wah, katanya pemilu kemarin suara ini segini, bapak ini, ya kalau istilahnya Bapak Gemoy, itu cuma dapat 35%, nah kan gitu. Lagi-lagi tentu saya hanya masuk pada posisi bertanya dan mempertanyakan. Terserah kepada Tuhan hari ini. Silakan Bang. Ya kalau dilihat dari film kan sebenarnya sudah dijelaskan. Dan sekarang sudah diakui oleh Presiden terpilih sendiri ya. Presiden terpilih, Presiden Prabowo menyampaikan kalau tidak karena bantuan dari Pak Jokowi, tidak menang kan gitu. Itu satu pengakuan bahwa ada cawe-cawe Pak Presiden Joko Widodo di dalam kemenangan Pak Prabowo. Dan itu kan sudah dijelaskan di dalam film. Film menyampaikan bahwa potensi Prabowo menang itu besar sekali. Yeah. Tetapi angkanya tidak sampai 58%. Bahkan waktu itu tidak sampai 40-an%. Artinya akan ada putaran kedua. Karena perhitungan survei ya, matematika pemilunya mengatakan begitu, makanya ada upaya masif untuk menguasai gelanggang dengan berbagai cara. Yang kita bilang digelontorkannya gentong babi dan segala macam. Kalau untuk cawe-cawe Pak Presiden itu salah satu bukti yang kita jabarkan di dalam penelitian dan juga beberapa di antaranya dikutip oleh berbagai pihak di sidang Mahkamah Konstitusi. Yang sayangnya tidak dieksplorasi terlalu jauh di sidang MK, makanya kalau saya jadi jaksanya saya bisa jelaskan bukti kami menunjukkan 1 bulan yang sama misalnya di Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo itu datang ke satu provinsi 17 kali, 1 bulan yang sama. Tidak lumrah presiden dimanapun, Ustadz, datang 17 kali di daerah yang sama. Nah, pertanyaan besar ngapain? Rata-rata mengelontorkan bansos. Nah, dalam teori pemilu tidak boleh ada bantuan negara
karena kekuasaannya kepada daerah-daerah pemilihan di tahun politik. Kalau bantuan itu memang ada, tapi tidak boleh dikucurkan di menjelang tahun politik karena itu disebut gentong babi. Kenapa disebut gentong babi di era perbudakan dulu? Tuan-tuan tanah itu sering memberikan daging-daging babi yang diawetkan kepada para budak untuk dapat simpati para budak, agar para budak itu terus bisa dimanfaatkan untuk bekerja gratis, disiksa dan dimanfaatkan untuk mendapatkan ladang-ladang mereka yang baik. Jadi itu dikenal sebagai politik gentong babi. Orang dimanfaatkan untuk bangga. Jadi para budak tuh, tuan tanah kita baik sekali. Dia kasih kok, rajin ngasih babi. Padahal budak-budak itu lupa. Mereka diperbudak, tidak digaji, diperalat, dan segala macam. Nah, itu juga yang sama dengan politik etis di zaman Belanda. Nah, inilah politik etis, politik gentong babi di era menjelang pemilu. Dikasih bantuan sosial, seolah-olah presidennya baik. Itu nggak boleh, itu pertarungan tidak fair. Dan itu di dalam ilmu pemiluan adalah bukti bahwa pemilu curang. Belum lagi keterlibatan aparat, ya, menekan kepala desa, memberikan gentong babi kepada kepala desa berupa perpanjangan masa jabatan kepala desa. Nah, itu bukti yang sebenarnya nyata. Dan kemudian beberapa hari yang lalu Mahkamah Konstitusi membenarkan itu. Misalnya dalam perselisihan hasil pilkada di Serang, Mahkamah menyatakan bahwa benar ada cawe-cawe pejabat negara, yaitu menteri, terhadap pemilihan istrinya. Padahal dia cuma mengadakan pengajian gitu ya, untuk ini, tapi dianggap mahkamah cawe-cawe. Nah, yang lain yang lebih besar ternyata oleh mahkamah tidak dianggap cawe-cawe. Itu jadi pertanyaan waktu di Pilpres. Tapi sekarang mahkamah mengakui bahwa cawe-cawe itu akan mempengaruhi hasil. Jadi kami merasa film kami sudah terbukti sebenarnya, walaupun terlambat pembuktiannya. Nah, ya, buktinya sudah ada, gitu ya. Kecurangan itu berlangsung. Kalau kami menuturkan dengan bahasa yang lebih terbuka, misalnya peran berbagai partai coklat, gitu ya, itu luar biasa. Itu bisa dijelaskan ilmiah dan bahkan bisa dibuktikan. Hanya di MK kemarin kan tidak ada penjelasan. Mudah-mudahan pertanyaan ini tidak terlalu nyelkit ya. Ada orang berpendapat begini, dan cukup berluas. Ini periode sekarang ini Prabowo rasa Mulyono gitu. Itu pertanyaan bermutu atau pertanyaan nggak perlu dijawab tuh, Bang? Publik itu ini, Ustadz, publik kan punya rasa, mereka punya mata, punya telinga, mereka bisa melihat ya dominasi peran Pak Joko Widodo di kabinet ini. Waktu itu kami sudah menjelaskan, tidak lumrah ya, ada 50% menteri Pak Presiden Joko Widodo ditransfer ke kabinetnya Pak Prabowo. 50%. Itu menteri saja ya, hitung 50%. Jadi dari 34 menteri Pak Presiden Joko Widodo, 17-nya menjadi menteri di era Presiden Prabowo. Belum lagi wakil menteri, belum lagi kepala badan, belum lagi staf, itu banyak sekali. Bahkan sebagian besar Presidential Communication Office itu ya, itu orangnya Presiden Jokowi semua. Jadi bagi saya ya rasa bahwa Presiden Joko Widodo menjadi orang nomor 1 di pemerintahan kali ini juga masih terasa. Jadi saya yang mungkin tidak melihat dalam konsep rasa ya, tapi konsep data dan bukti, bisa mengetahui itu. Apalagi yang pakai rasa, kok rasanya aneh ya. Karena orang kalau begitu-gitu suka ribet, Bang. Buktikan, jangan sembarangan ngomong kamu. Gitu suruh buktikan terus. Ya kan? Jadi kita udah berasa. Itu pernyataan buzzer itu. Oh iya. Jadi kalau membuktikannya sudah dibuktikan, tinggal aparat mau bergerak atau tidak. Iya.
Baik, pemirsa, kita perlu sampai kepada proses-proses penegasan-penegasan. Mudah-mudahan bertemu dengan seorang guru kita, seorang doktor tata negara yang kita berharap beliau akan terus sehat, beliau terus berkhidmat untuk negara kita dan pastinya juga untuk agama kita. Saya perlu klarifikasi, Ustaz. Saya itu belum doktor. Saya itu malas sekolah. Jadi saya masih S2, S2-nya 2 ya gitu ya. Jadi orang sering salah karena S2-nya 2 jadi dianggap doktor. Kebetulan ada tradisi berbeda di tempat saya sekolah. Untuk orang yang mendapat gelar itu saya diberikan emblem 3 di di toga saya. Emblem 3 itu maknanya kan setara S3. Iya. Tapi bagi saya tidak tepat karena sebenarnya programnya masih master. Nah, walaupun sebagian orang termasuk guru-guru saya di luar negeri mengatakan Anda sudah doktor ya. Bahkan ada yang, Anda dokter terlalu muda karena emblem 3 itu. Iya. Nah, emblem toga saya itu pernah saya publish, jadi orang jadi salah paham saya. Tapi saya belum pernah. Saya sebagai mama juga nyebutnya dokter. Dokter apa? Orang di kampung saya heran. Sejak kapan kamu sekolah kedokteran? Oke, baiklah buat Bang Ferry, masalah begitu kita paham bahwa ada kawan kita model Bang Rocky Gerung ya kan, dia sekolah kuliahnya sampai 6 program, dia cuma ambil 1. Tapi itu orang memang pintar. Iya, artinya ini juga pintar. Kalau dia menolak sudah lulus dapat beasiswa ke Sorbonne Prancis ditolak sama dia. Jadi tipikal ilmuwan gila lah itu. Nah, baik buat pemirsa, kita ingin Bang Ferry juga memberikan semacam panduan-panduan singkat kepada negeri kita. Menurut Bang Ferry, masyarakat Indonesia harus bagaimana dengan keadaan? Kalau saya kan sempat masuk penjara gara-gara membahas bahaya penjajahan Cina itu kan. Ya. Mungkin itu tidak perlu diurai, tapi paling tidak negeri ini memang kelihatannya tidak dalam keadaan aman, tidak nyaman dan tidak bisa dibilang baik-baik saja. Saya sering katakan negeri kita ini ancur-ancuran. Bahkan Pak Prabowo sendiri kan sudah bilang, ini tahun 2030 negara Indonesia udah nggak ada. Kan itu menurut dia, menurut literasi yang dia punya kan gitu ya. Nah, kita nggak perlu komentari itu. Sebagai proses menjelang kita mengakhiri dialog ini, ada nasihat apa buat masyarakat Indonesia secara umum, umat Islam yang kelihatannya juga, karena ada pertanyaan nanti ada dari netizen nih. Oke, netizen mungkin dari saya dulu itu masyarakat Indonesia ini harus bagaimana sih? Kayaknya terus orang jadi malas berpendapat. Ntar dia ngomong dikit ditangkap, ngomong dikit ditangkap. Ya kan kasus-kasus tanah itu di mana-mana. Dia yang punya tanah, tanahnya diambil, yang punya tanah dipenjara. Kan akhirnya orang jadi, ya gua nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, gimana Bang buat masyarakat Indonesia nih? Iya, kalau boleh memberikan saran, saya mau mengutip pandangan para ulama ya, ulama. Satu, kalau minta tolong itu dengan sabar dan sholat. Karena banditnya adalah penyelenggara negara. Dasar. Jadi di kampus saya itu ada pendapat Bung Karno terpampang di koridor kami. Bahwa daulat tertinggi adalah daulat rakyat. Di atas itu adalah daulat Tuhan yang Maha Esa, gitu ya. Jadi kalau Allah berkehendak berubah itu, dan sabar dan sholat kan perintah. Tapi juga ada di Al-Quran, ini mohon dikoreksi kalau salah, bahwa tidak akan berubah nasib sebuah kaum kalau bukan kaum itu yang ingin mengubahnya. Jadi ibarat mesin itu harus bergerak agar dia tidak berkarat. Begitu juga negara itu harus digerakkan oleh kebaikan agar kemudian negara tidak rusak. Kalau korupsi itu sebagai karat-karat, dia harus disingkirkan dengan bergerak. Jadi bergeraklah publik untuk mengubah sesuatu, termasuk menuntut keadilan yang mereka percaya. Masyarakat mungkin bisa mendengar tadi kalimat yang perlu jadi perhatian kita, karena memang ada perusakan mental ya. Ada semacam orang tuh, jadi takut tuh jadi semacam elektris gitu ya, takutnya merata gitu ya. Bung, ada pesan dari netizen? Pertanyaan pertama, sejauh mana kita berhusnuzon ya? Ya, kalau husnuzon kepada
orang, individu, bolehlah. Tetapi karena ini pemerintahan, saya mau ingatkan, ada hadis yang mengatakan begini kurang lebih, jihad paling utama itu adalah menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang zalim. Iya. Apa itu zalim? Zalim itu mengambil sesuatu yang bukan haknya. Iya. Nah, berapa banyak kezaliman sedang terjadi? Dan bagaimana menyampaikan ke presiden yang sibuk retreat dan nyanyi-nyanyi dan lagu-lagu ya. Jadi harus disampaikan kalau mau mendapat ketakwaan tertinggi, karena jihad paling utama itu menyampaikan kebenaran. Itu menyampaikan kebenaran aja sudah utama itu. Apalagi yang lainnya gitu ya. Jadi kita tidak mengatakan kita suudzon kepada pemerintah, tetapi kalau dia zalim, maka salah kalau kita masih berhusnuzon gitu ya. Jadi menurut saya kezaliman sedang banyak terjadi. Bayangkan laut dipagari, dikasih sertifikat, itu kurang zalim apa? Tidak terjadi kerusakan di bumi dan di laut kan. Jadi itu kalau tidak karena ulah manusia. Nah ini ulah presidennya gitu ya. Jadi bagi saya tugas kita bersama untuk mengingatkan presiden, tidak dalam rangka untuk tidak kepentingan bersama. Jadi menyampaikan yang benar itu, kalau mereka berlaku zalim itu penting gitu ya. Jadi bukan kapan ditunggu, nanti meninggal dulu orang baru kita menyesal gitu ya. Jadi ketika dia zalim, dia tidak memenuhi hak-hak banyak orang, hak-hak dia mendapat jabatan. Kalau di ilmu administrasi itu ada 3. Dia melaksanakan bukan wewenangnya, ya. Itu melantik orang-orang yang tidak sesuai undang-undang itu bukan wewenang dia. Ada sekarang menteri yang melantik saudara kandungnya. Coba bayangkan ya. Itu kurang zalim apa begitu ya, dalam bernegara tidak boleh itu. Dulu Umar bin Abdul Aziz saja meniup minyak lampu ya. Karena ada anak yang masuk ke kamar. Iya, karena cuman ada urusan pribadi. Ini uang negara gitu ya. Lalu tidak boleh mencampur adukan wewenang. Dia seolah-olah wewenang, tetapi sebenarnya bukan wewenang dia. Jadi tiba-tiba membuat kebijakan yang membuat ribut orang. Orang merasa kerugian, itu bukan wewenang, mencampur adukan wewenang. Yang ketiga paling bahaya nih, sewenang-wenang. Nah, ini ada di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, kalau itu jadi bagian untuk menjelaskan kezaliman pemerintahan, sudah ada tuh. Diomongin dong gitu ya. Jadi ini bagian dari podcast ini, bagian dari tugas jihad utama itu. Jadi bagi saya ini jihad konstitusional yang demokratis, menyampaikan kebenaran kepada pemimpin. Teman-teman di daerah ya, bahkan kita merasa ya proses upaya menangkap orang itu terjadi di berbagai proyek strategis nasional. Dan itu terjadi di daerah kampung beliau juga terjadi itu ya, PSN itu. Dan bahkan kebun-kebun publik itu diambil, dirampas. Kejadian di Pasaman bahkan itu, kalau saya tidak mau dianggap provokatif saja, ada satu hal yang menurut saya sangat jahat ya. Di kebun rakyat yang diambil itu ada musola. Dan itu musola itu diratakan tanah. Nah, kalau dari dulu saya ceritakan, mungkin orang akan melihatnya sangat provokatif. Tapi saya dan teman-teman berupaya agar aparat tidak terlalu zalim kepada rakyat gitu ya. Nah, ini problematika yang sebenarnya pembenaran-pembenaran saja. Memang orang-orang besar seperti Ustadz Alfian ya, yang lain-lain itu tidak ditangkap memang. Tapi kan menunggu momen setelah nanti semua runtuh bangunan demokratisnya, itu semua orang tuh bakal ditangkap tuh. Ya. Saya berdoa satu saja, bahwa sebelum kejahatan itu menyesakkan dada banyak orang, kezaliman itu runtuh. Amin Allahumma amin. Baik pemirsa, kita akan coba masuk ke
ending romantis ya. Mudah-mudahan abang nggak kaget dan nggak susah jawabnya. Setelah bertemu dengan saya ketemu antum ini seperti ketemu ya adik lah atau keponakan lah ya kalau kata bahasa tadi pengakuan langsung. Tapi yang paling penting orang-orang yang beragama Islam, orang yang beriman itu kan punya kesediaan untuk menerima nasihat. Tawasobil haq, tawasobil sober, wa tawasobil marhamah. Saling mengingatkan dalam kebenaran, dalam kesabaran, dan dalam kasih sayang. Di penghujung akhir ini, mudah-mudahan Bang Ferry berkenan. Apa nih nasihat gua, Ustadz Alfian Tanjung? Apa aja lah boleh. Mungkin inspirasi, motivasi supaya peran-peran sebagai seorang pendakwah ya, aktivis gerakan Islam. Nggak cocok itu saya menasihati. Nggak cocok nggak apa-apa, cari yang cocok aja Bang. Yang cocok apa yang cocok? Karena kita sama-sama lahir dari darah orang Minang. Iya. Dalam berkata-kata berbahasa itu kan ada bahasa yang mendatar, menurun, menaiki, melereng, segala macam. Saya itu merasa tidak pantas menasihati Ustadz gitu ya. Tidak hanya Ustadz Alfian, tapi juga banyak Ustadz saya tidak berani. Tidak, kecuali misalnya Ustadz-Ustadz itu menzalimi hak-hak umat gitu ya. Saya tidak melihat ada Ustadz mau menzalimi umat manapun. Jadi apa yang mau saya nasihati? Jadi malah harusnya saya minta nasihat. Ya baik. Paling tidak saya tidak juga akan menasihati. Paling tidak saya sudah mendapatkan banyak dan kita semua sudah mendengarkan banyak hal. Sebagai closing, Bang, prediksi abang nih, apakah Indonesia ini memang bisa bertahan menjadi negara yang berdaulat? Ya, kalau saya dengan cerita tadi sedikit mungkin abang tahu basic saya di mana, karena kebetulan juga saya sejak tahun 2005, saya setiap jam kuliah perdana itu kurang lebih 20 tahun yang lalu. Walaupun saya mengajar psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, teori kepribadian, sosiologi pendidikan, saya selalu memulai kelas-kelas pertama itu saya membahas Indonesia di era penjajahan baru. Dan mahasiswa saya tuh reaksi marah. Apa-apa nih Pak, Bapak kuliah ngomong-ngomong. Tapi sekarang setelah berselang 20 tahun, mereka ada yang doktor, ada yang jadi kepala bagian, ada yang kepala dinas, segala macam. Kalau ketemu saya, harus sadar bahwa yang Bapak omongin dulu tuh gitu ya. Nah, tapi itu nggak penting lah ya. Yang penting sekarang dari Bang Ferry, negeri ini hari ini, supaya ke depan ini dengan adanya sedikit perbincangan kita di bulan mulia ini, bisa juga jadi inspirasi. Karena saya sering katakan di berbagai daerah, kalau saya berkunjung, ayo kita buat skema kerja desentralisasi yang tuntas untuk melawan kemungkinan terburuk. Karena negeri ini menurut saya sudah dalam bahaya. Sebutlah misalnya saya di Tangerang ini kan 46 tahun. Dari tahun 79. Di Jakarta saya sejak lahir. Nah, Tangerang Raya itu dari ujung Pamulang sampai Tanjung Kait itu 88%. Sertifikat tanah itu dari tangan orang Cina Kristen. Itu juga diantara sebab yang saya sampaikan dalam ceramah. Yang saya ditangkap bukan karena laporan jamaah. Laporannya polisi, lapor polisi. Ya memang ada ketentuan itu ya. Memang saya tahu ada ya. Tapi bukan karena orang yang dengar lalu nggak setuju, lalu lapor. Enggak begitu. Mereka tahu. Karena saya sempat juga jadi ketua majelis syuro untuk masjid seluruh Tangerang Raya. Jadi saya punya pengetahuan bukan asal ngomong. Tapi ya ketika diomongkan, sayanya harus dimasukkan itu. Silakan, karena ke depan Indonesia ini masih ada nggak nih, Bang? Basic keilmuan saya kan konstitusi ya. Jadi saya mulai dengan ketentuan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama ya, dengan mengedepankan azas kekeluargaan. Kurang lebih begitu ya. Nah, memang pertanyaannya kekeluargaan atau keluarga siapa ini? Dalam banget. Jangan-jangan keluarga itu adalah keluarga para berjuis ya, orang yang punya kekuasaan. Kan tidak boleh dalam konteks hukum manapun, baik hukum Islam maupun hukum negara sosialis sekalipun, itu penguasaan berlebihan terhadap tanah. Nggak boleh. Kadang tanah itu dibeli rumput segala macam, lalu tidak diolah. Orang lain butuh tanah untuk mengolah, untuk dapat pekerjaan, malah tidak dapat. Nah, konstitusi kita membaca ini bukan keluarga tertentu, keluarga penguasa, pebisnis,
tapi Indonesia sebagai satu keluarga. Sejarah Indonesia itu, Ustadz, kita itu bukan asli bangsa Indonesia. Nggak ada bangsa Indonesia dalam sejarah dunia. Yang ada adalah bangsa Minang, bangsa Melayu, bangsa Jawa, bangsa Ambon. Kita yang menyatukan diri kita. Kita jadi satu keluarga yuk. Yang namanya bangsa Indonesia. Nah, pasal 33 ini bicara soal keluarga bangsa Indonesia, bukan keluarga orang-orang yang mengambil, merampas dan segala macam. Bukan dinasti ya? Bukan dinasti apalagi. Nah, di titik itu kalau kita mau taat kepada konstitusi kita, sebenarnya sudah aman lah ini. Aman. Orang betul-betul akan sampai ke Indonesia gemah ripah lo jenawi itu ya. Yang sejahtera orangnya, yang adil peradilannya dan lain-lain. Nah, karena kita suka menzalimi orang-orang kecil, ya, hanya demi menumpuk kekayaan inilah yang kemudian membuat Indonesia rusak. Nah, sayangnya orang-orang kecil belum mau bergandengan tangan, dan itu wajar, Ustaz. Karena mereka bicara soal kebutuhan harian, dan di sanalah mereka disogok ya, ya dipengaruhi dengan bansos dan lain-lain. Tapi ya kita sendiri, Ustadz, saya, teman-teman yang nonton, harus mulai terus bicara soal hak-hak orang. Dan tentu walaupun di tengah-tengah ada perbedaan, samanya kan banyak. Bahwa Indonesia kan tidak boleh dikuasai dan dizalimi oleh orang-orang yang tidak berhak. Oleh karena itu, bagi saya, bergerak. Baik pemirsa, kata kuncinya bergerak. Tentu negeri ini memang negeri yang pernah mengalami penjajahan lama dengan Belanda, penjajahan kejam dengan Jepang. Dan ada satu pidato Soekarno yang mungkin saya mudahkan. Satu waktu kalian akan diurus oleh pengelola negara yang lebih kejam dari penjajah ya. Nggak tahu itu zaman siapa tapi ya. Mudah-mudahan aja itu hanya ya atau sedang berlangsung, nggak jauh juga ya. Baik pemirsa, cukup sampai di sini kita berjumpa dengan sahabat kita, guru kita dan orang yang sangat dikenal sebagai tokoh yang memang muncul secara intensitas yang sangat tinggi. Kita doakan semoga beliau sehat selalu, beliau selalu dalam keadaan lindungan Allah dan bisa tetap menjadi seorang intelektual yang merakyat ya Bang ya. Amin. Kalau udah terkenal udah susah, nggak usah dihubungin, susah lagi ya. Nggak punya waktu katanya gua. Saya baru dari Bandung semalam jam 12 malam sampai Jakarta. Tapi karena saya menganggap penting bersua dengan Ustadz, saya datang. Allahu Akbar. Saya terima kasih juga dan saya tentu orang yang paling bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya sesi ini dan sekali lagi buat Bang Ferry Amsari terus berjalan dan kalau ada hal-hal yang saya boleh hadir dikasih kode aja. Ini acara bagus nih, boleh ikut gitu. Ini mau soft launching film baru. Biar jangan nontonnya di YouTube gitu ya, nontonnya langsung pas ditayangkan ya di apa 21 atau di mana gitu. Sekian pemirsa, kita jumpa lagi dengan Uat bertamu dengan guru-guru kita, dengan pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin umat dan orang-orang yang tetap ingin Indonesia berdaulat dan kita tetap menjadikan Indonesia milik kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.